Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar FM. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Yuk, simak baik-baik ya. Nah, materi kali ini yaitu bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B. Dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut, dengan B tidak sama dengan 0. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu ada 5 nih yang Ibu tulis. Yang pertama yaitu ada bentuk pecahan biasa. Nah, bentuk pecahan biasa ini berupa 2/3, 5/4. Nah, begitu ya. Selanjutnya ada pecahan campuran. Nah, apa sih bedanya pecahan biasa dengan campuran? Kalau di pecahan biasa itu di depan pecahan A per B-nya itu tidak ada angka. Kalau pecahan campuran itu ada 2, 1/3. Nah, yang membedakan itu angka 2-nya ya. Dan 4, 1/2. Selanjutnya ada pecahan desimal. Itu yang ada 0, sekian-sekian. Nah, itu disebut pecahan desimal. Contoh yang Ibu tulis ada 0,5, ada 0,75. Selanjutnya yaitu ada persen. Persen itu artinya per 100. Nah, penulisan persen itu misal ada 75%, itu artinya 75/100. Gitu ya. Atau nanti kalau ada 25/100 itu bisa kita tulis sebagai 25%. Yang terakhir yaitu ada per mil atau per 1000. Nah, bedanya kalau persen itu hanya 0/0 gitu ya penulisannya ya. Nah, untuk per mil itu pernya itu nolnya ada 2. Nah, dilihat ya, beda kan ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Nah, yang pertama ada pecahan biasa ke pecahan desimal. Contohnya yaitu 5/8. Nah, di sini kalian bisa gunakan porogapit ya. Kan sudah belajar ya untuk pembagian menggunakan porogapit. Nah, itu bisa kita terapkan di sini. Yuk, kalau tidak kita cari bersama-sama aja ya. 5 dibagi 8. 5 dibagi 8 adalah 0 ya. 0 dibagi 8 tetap 0 ya. Turun aja dulu. Dikurangin. Diperoleh masih 5. Kita tambahkan 0. Kita koma dulu. Jadinya 50 dibagi 8. 50 dibagi 8 itu yang mendekati adalah 6. Karena 8 kali 6 yaitu 48. Oke, 6 kali 8, 48. Kita kurangkan lagi. 50 dikurang 48 yaitu 20. Nah, 20 jika dibagi 8, kita akan memperoleh atau mendekati itu 2. Kenapa 2? Karena 8 dikali 2 yaitu 16. Kita tulis di sini 16. Nah, 20 dikurang 16 yaitu 4. Nah, tambahkan lagi 0. Sehingga 40 dibagi 8 yaitu 5. Berarti kita balik ke sini. Pecahan biasa ke pecahan desimal untuk 5/8 yaitu 0,625. Oke. Sekarang kita lanjut ke pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, ini berlaku jika pembilang lebih besar dari penyebut. Contohnya 13/7 yang artinya 13 disebut pembilang dan 7 disebut penyebut. Yang artinya 13 lebih besar daripada 7. Nah, gimana caranya? Caranya sama, gunakan porogapit. Yuk kita
cari ya. 13 dibagi 7. Nah, 13 bagi 7 yang mendekati itu kalau 2 kurang ya, karena 7 kali 2 14. Sehingga 13 bagi 7 kita hanya peroleh 1. 1 kali 7 yaitu 7, kurangkan 13 dikurang 7 adalah 6. Nah, untuk pecahan biasa ke pecahan campuran itu cukup tulis 1, 6, dan 7-nya. Gimana penulisannya? 1 ini tulis 1, nah ada 6 per 7. Ini yang pertama ditulis, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang kedua kita tulis pernya, jangan lupa. Nah, untuk pembilangnya yaitu sisanya yaitu 6. Nah, pembaginya adalah 7. Tulis. Nah, begitu. Udah ya. Selanjutnya pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, contohnya ada 3/5. Ini kalau mau diubah ke bentuk persen, maka kita tulis ulang dulu. 3/5 dikalikan dengan 100%. Gitu ya. Nah, karena 100 bisa dibagi 5 yang menghasilkan 20, maka kita bisa tulis 3 dikali 20%. Sehingga 3/5 bisa kita tulis sebagai 60%. Begitu ya. Nah, kali ini dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh yang pertama ada 4 3/5. Nah, kita bisa langsung dengan menuliskan 5 dikali dengan 4 ditambah 3. Tentunya dengan pembaginya 5. Karena di sini ada perkalian dan penjumlahan, maka yang harus didahulukan adalah perkaliannya. 5 dikali 4 yaitu 20, lalu ditambahkan dengan 3 dibagi 5. 20 ditambah 3 yaitu 23/5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 4 3/5 yaitu 23/5. Selanjutnya yaitu pecahan desimal ke pecahan biasa. Contoh, misal ada 0,85. Kita akan ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Karena dari itu kita tulis dulu 85. 85 per. Nah, perhatikan di sini ada kita geser komanya sebanyak 1, 2. 2 yang artinya di sini menjadi per 100. Nah, ini udah bisa disebut menjadi pecahan biasa. Namun, ini belum sederhana. Oke, jadi perhatikan, ini 85 dan 100 merupakan kelipatan dari 5 ya. Oleh karena itu, kita akan bagi dengan 5. Dibagi 5 dibagi 5. Nah, 85 kita bagi dengan 5 memperoleh 17. Dan 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa untuk 0,85 yang paling sederhana adalah 17/20. Lanjut ke bentuk persen ke pecahan biasa. Contohnya misal ada 25%. Nah, 25% ini artinya adalah 25/100. 25/100. Nah, karena 25 dan 100 ini merupakan kelipatan 25 atau bisa sama-sama dibagi menjadi 25, kita tulis dibagi 25, bawahnya juga dibagi 25.
25 dibagi 25 yaitu 1. 100 dibagi 25 yaitu 4. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 25% yaitu 1/4. Nah, sekarang kita masuk ke operasi bilangan pecahan. Nah, untuk sekarang kita operasi penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu ya. Misal ada 2/3 ditambah 1/4. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus mencari KPK dari penyebutnya dulu. KPK dari 3 dan 4. Berapa KPK dari 3 dan 4? Ya, 12. Oleh karena itu, baru kita bisa kerjakan. Kita tulis sekarang. Tulis. Per 12. Lalu caranya gimana? 12 kita bagikan dengan 3, yaitu 4. Ya, 4 lalu dikalikan dengan 2, yaitu 8. Tulis. 8. Karena operasinya penjumlahan, maka kita tulis juga tambah. Oke. Lalu 12 dibagi 4 sekarang. Ada 3. Lalu 3 dikali dengan 1, yaitu 3. Jadi, hasil dari 2/3 ditambah 1/4 yaitu 11/12. Selanjutnya contoh kedua yaitu ada 1/3 ditambah 2/6. Nah, yang awal ini adalah bentuk pecahan campuran, maka harus kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, caranya ini kita kalikan dan yang atas nanti hasilnya kita tambahkan dengan 1. Oke, 3 kali 1, 1 ditambah dengan 1 yang atas ini yaitu 4, sehingga kita bisa ubah menjadi 4/3 ditambah 2/6. Kita harus mencari KPK dari 3 dan 6 yaitu 6 ya. Oke, 6. 6 dibagi 3 adalah 2, lalu dikali 4 ada 8. Ditambah 6 dibagi 6 1, 1 dikali 2, 2. Jadi diperoleh 2. 8 ditambah 2 adalah 10. Jadi 10/6. Oke. Selanjutnya contoh ketiga yaitu pengurangan. Ada 4/5 dikurang 2/3. Sama langkahnya, cari KPK dari penyebut yaitu 5 dan 3. Berapa KPK-nya? KPK-nya adalah 15. Lalu 15 ini kita bagi dengan 5, diperoleh 3, 3 lalu dikalikan dengan 4, yaitu 12. Karena operasinya pengurangan, tulis pengurangan. 15 dibagi 3, yaitu 5, 5 dikali 2, 10. Jadi, hasilnya adalah 2/15. Selanjutnya contoh keempat, ada bentuk pecahan campuran dikurangi dengan pecahan biasa. Maka pecahan campuran ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, dengan cara ini dikalikan lalu nanti hasilnya ditambah. 3 atau 4 dikali 3 hasilnya 12, ditambah 1 yaitu 13. Tulis 13/4 dikurang 3/4. Nah, perhatikan, penyebutnya sudah sama.
Kalau penyebutnya sudah sama, kita lakukan langsung pengurangan yang pembilang. 13 dikurang 3 yaitu 10. Penyebutnya tulis 4. Selanjutnya B, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Contoh pertama ada 2/3 dikali 4/5. Nah, gimana caranya? Nah, kalau perkalian ini artinya atas kali atas per bawah kali bawah. Dapat kita tulis seperti ini. Tarik perpanjang. Lalu kita tulis ulang. 2 dikali 4, 3 dikali 5. Lalu sama dengan 2 kali 4 yaitu 8 per 3 dikali 5 yaitu 15. Jadi hasil dari 2/3 dikali 4/5 yaitu 8/15. Selanjutnya contoh nomor 2. Nah, ini ada pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa. Maka pecahan campuran wajib kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, dikali lalu ditambah hasilnya. Oke, 2 kali 1, 2. Ditambah 5, 7. Berarti kita bisa peroleh 7/2. Dikali 3/5. Nah, kalau sudah seperti ini gampang ya. 7 kita kalikan dengan 3, 2 kita kalikan dengan 5. 7 kali 3 adalah 21. Per 2 kali 5 adalah 10. Jadi hasil kali 1 5/2 dikali 3/5 yaitu 21/10. Nah, selanjutnya nomor 3 ada 3/4 dibagi 1/2. Nah, kalau ada seperti ini, maka kita harus membaliknya. Caranya ada 3/4, kita ubah bentuknya menjadi perkalian. Dengan cara 1/2 ini posisinya ditukar. 2 tempatnya di 1, 1 tempatnya di 2. Ditulis 2/1. Nah, kalau udah seperti ini mudah kan? Kita kalikan lagi atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 2, 6. 4 kali 1, 4. Jadi hasilnya 6/4.